Bella Sophie agaknya tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kerap menuai masalah dari caranya memilih pasangan hidup. Jika sebelumnya ia harus berurusan dengan Ridowati akibat menerima Suryono sebagai suami, kini ia harus menerima hujatan serta cibiran dari Irene Priscilia, istri sah dari Daniel Rigan. Bella memang belum terang-terangan mengaku memiliki hubungan spesial dengan Daniel Rigan. Mantan istri kedua Suryono ini bahkan belum membuka identitas pria yang tengah dekat dengannya saat ini. Namun dari berbagai foto yang diunggah di akun media sosial, Irene yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa antara Bella Sophie dengan suaminya. Kalau dibilang belum saatnya sih aku buka ya gitu, yang pasti ya masih teman-temanan, masih sahabatan baik gitu. Sosok Bella Sophie ternyata bukan sosok baru bagi wanita yang akrab disapa Sisil ini. Tanpa disadari, Bella ternyata sudah cukup lama masuk dalam kehidupannya melalui Suryono. Ya, Suryono adalah kenalan teman Sisil yang kemudian cukup sering menceritakan kisahnya bersama Bella. Meski cuma kenalan temannya, tapi Suryono sempat memberi peringatan kepada Sisil agar menjaga sang suami dari pengaruh Bella. Yang saya bingung, Bella Sophie ini saya sudah dengar sudah sejak teman saya namanya Suryono, pengusaha di Papua. Dan Suryono pernah ngomong dengan saya bahwa jangan sampailah suami-suami kita, suatu suamimu Cecil yang nanti diprotes. Saya nggak nyangka kok tiba-tiba suami saya jadi sasarannya Bella Sophie. Suryono, saya kenal dia dari teman saya. Dan teman saya itu teman sekolah. Dan dia selalu ngobrol, membicarakan tentang Suryono. Kini nasi sudah menjadi bubur. Peringatan Suryono itu tidak berarti sama sekali karena Bella kini telah bersama Daniel. Bahkan Sisil meyakini bahwa Bella telah mengandung buah cintanya bersama Daniel. Hal ini terjadi setelah ia melihat lembar hasil laboratorium yang menyertakan nama Daniel Rigan dan Sophie Nasution yang tak lain adalah Bella Sophie. Ya bisa dong. Dan ini yang buat saya kaget juga, kenapa ya Bella Sophie kok bisa hamil lagi sama Daniel Rigan? Hamil. Saya ada lihat di Instagram maupun Lambertura dari IG-nya itu. Saya kaget, kok bisa gitu loh. Baru hamil dengan si Vivi, Bella Sophie lagi yang dihamilin. Entah benar atau tidak tuduhan itu, yang jelas Bella bukan wanita pertama yang hadir dalam rumah tangga Sisil. Secara tersirat, Sisil menyebut sudah ada beberapa wanita yang hilir mudik dalam rumah tangganya. Namun baru Bella lah yang mampu membuat suaminya takluk dan mau membelanjakan uangnya. Ya, belakangan santer terdengar bahwa Bella telah dihadiahi rumah dan mobil mewah oleh Daniel. Ya saya hanya ingin biar Daniel juga tahu, saya mau pisah dengan dia. Sudah cukup lama saya dibuat seperti ini. Saya nggak kuat lagi. Mendingan pisah aja daripada harus digantung seperti ini. Saya nggak kuat. Gimana kalau teman-teman selalu bilang sebenarnya rumah tanggamu seperti apa sih? Sekarang kulihat sudah selingkuh lagi sama Bella Sophie. Oh, mainannya artis sekarang ya. Padahal kalau dipikir dia ngomong baik-baik bahwa dia seorang muslim. Kalau seorang muslim baik tahu diri dong suami orang. Jangan main rampas aja gitu. Niat Sisil untuk berpisah dari suami yang telah bersamanya selama 17 tahun ini agaknya sudah tak bisa dihadang lagi. Ibu dua anak ini pun telah menunjuk Ferry Yuan sebagai kuasa hukumnya untuk mengurus hal ihwal perceraiannya. Saya benarkan bahwa pada hari ini saya telah terima surat kuasa dari Ibu Sisil kepada kantor kami khusus untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Daniel Rigan dan beralamat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain daripada itu, juga kita akan melaporkan kepada pihak kepolisian atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh wanita lain nih tadi. Yeah. Ada wanita lain yang telah mengganggu rumah tangganya Ibu Sisil ya. Tekad Sisil memang telah bulat untuk menutup lembar kehidupannya bersama Daniel Rigan. Meski telah membuahkan 2 orang anak dalam kehidupan mereka, namun rasa sakit akibat diselingkuhi itu rupanya sudah tidak tertahankan lagi. Karena itu Sisil juga bertekad untuk menuntut haknya sebagai istri dan juga memperjuangkan hak anak-anaknya. Saya nggak bisa terima kalau dibuat seperti ini. Mendingan saya pisah aja deh sekalian. Lu mau bikin apa Daniel Rigan, lu mau ngapain, saya nggak peduli. Yang penting saya dengan anak-anak aman aja. Itu juga sudah 2010 sampai sekarang 2017, 2016. Sudah mau masuk 2017.
tidak ada perubahan rumah tangga saya seperti ini, mendingan saya pisah dan saya meminta hak saya sebagai istri dengan anak-anak itu aja. Sudah tutup, udah close buat dia. Lu mau sama siapa silakan, yang penting benerin dulu Daniel Rigan dengan saya. Dengan ini, aku tak bodoh seperti. Di balik gemerlap perayaan pernikahan Celine Evangelista dengan Stephen Williams pada Kamis 10 November 2016 lalu, terselip kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Salah satu kabar yang mencoreng adalah soal kekecewaan Vincentia Nurul, ibu kandung Celine yang ternyata tak diundang dalam perayaan pernikahan putrinya itu. Selain itu juga muncul kabar miring terkait wedding organizer pernikahan Celine dan Stephen yang konon menuntut pelunasan pembayaran. Hal ini berawal dari sebuah pesan singkat dari seseorang bernama Ayudita yang menagih kekurangan biaya pernikahan sebesar 10 juta rupiah kepada Celine. Dengan kata-kata pedas, ia mengancam bakal membeberkan persoalan ini jika tidak segera melakukan pembayaran. Capek juga sebenarnya ngejawab masalah kayak gini kan. Dan sebenarnya masalah ini udah clear juga dan emang ini semua adalah hoax ya kan. Jadi kalau emang belum tentu kebenarannya ada, lebih baik dicek dulu bener apa enggaknya gitu. Jadinya kan sebenarnya itu semua kan hoax, sudah dijelasin dari pihak owner villa juga, nggak kenal siapa orang ini. Dari WO juga. Akaun pun yang ngomong begitu adalah akaun bodong, akaun palsu. Ditemui di salah satu stasiun televisi swasta, Celine dan Stephen membantah mentah-mentah tudingan tersebut. Bantahan Celine dan Stephen ini juga diamini oleh Rebecca, pemilik wedding organizer. Rebecca menyebut bahwa Stephen dan Celine justru merupakan orang-orang yang selalu menjaga komitmen. Hal ini sangat berbeda dengan tudingan miring yang dilayangkan oleh Ayudita. Untuk masalah Stephen dan Celine, kemarin saya udah bilang di Instagram saya juga bahwa permasalahan yang kemarin itu beritanya semuanya itu bohong, itu nggak benar. Karena saya sebagai WO di sini, kalau seandainya pun mereka masih utang sama saya acara mereka nggak akan jalan. Dan mereka udah melakukan pelunasan sih 2 minggu sebelum acara, semuanya udah lunas. Mereka tuh benar-benar nice banget kok, royal banget, kliennya juga melakukan transfer pun juga tepat pada waktunya gitu loh. Testimoni Rebecca ini tentu bertolak belakang dengan tudingan Ayudita. Rebecca bahkan menyebut tudingan tersebut dilayangkan oleh para pembenci Celine yang memang bertambah banyak sejak Stephen Williams diketahui menjalin hubungan dengannya. Kalau menurut saya sih itu cuma haters aja sih mas. Kalau Ayudita ya, Ayudita itu kayak menurut saya haters. Dan saya udah selidikin juga ke bagian owner di beberapa villa bahwa nggak ada yang namanya Ayudita. Ada yang sirik sih menurut saya, karena kemarin-kemarin kan Celine banyak hatersnya, jadi ya sirik aja paling. Tudingan yang dilayangkan Ayudita ini jelas menorehkan arang di muka Celine dan Stephen. Tapi sebagai wedding organizer, Rebecca pun merasa tercemar dengan tudingan tersebut. Lantas apakah mereka akan mengadukan tudingan miring itu kepada pihak yang berwajib? Pencemaran nama baik, sangat-sangat pencemaran nama baik, terutama pada WO saya dan Celine dan Stephen yang baru nikah, kasihan banget kan. Jadi yang nyebar ini belum diketahui siapa nih? Belum, tapi akan lagi dicari tahu dan ya semoga cepet tahu aja deh. Bisa. Cuma kalau saya pribadi, ya udahlah mas, saya memaafkan musuh-musuh saya supaya saya selalu berdoa sama Tuhan ya, semoga Tuhan memaafkan dosa-dosa kita seperti kita memaafkan dosa-dosa musuh kita. Ya ini kita anggap sebagai gimana ya, biasa aja sih kita. Biasa sih, ada yang lebih berat. Malah jadi bahan lucu-lucuan juga buat kita kalau masalah dibully-bully kayak gini atau di hoax-hoax. Stephen dan Celine boleh saja tak ingin berpanjang-panjang dengan tudingan miring ini. Namun ibunda Celine ternyata memiliki pendapat lain tentang tudingan dari Ayudita itu. Kalau WO saya kurang, saya no komen ya. Silakan lihat aja lah. Biasa, poinnya gini, pembenaran, oke? Untuk masalah nyeting ini itu, atur ini itu sudah sangat biasa di pihak sana. Untuk kemudian berkelit, berkilah, ya kan? Kemudian untuk ya kembali lagi pembenaran itu sudah sangat biasa.